Kesempatan kali ini saya akan membahas materi tentang pola pikir bertumbuh. Pola pikir bertumbuh itu adalah percaya bahwa kemampuan bisa meningkatkan dengan terus belajar dan berusaha. Serta pola pikir bertumbuh itu tidak takut tidak suka mencoba hal yang baru ini apakah Bapak Ibu pernah mendengar PPT dan PBB? Ya, PPT itu adalah pola pikir tetap dan PBB itu adalah pola pikir bertumbuh. Dari pola pikir kita lanjut ke tindakan. Setelah kita bertindak maka kita akan mendapatkan hasilnya. Mengapa manusia itu berbeda-beda? Pastinya kan kita berbeda dong, pola pikir kita tidak sama satu manusia satu dengan yang lainnya. Begitu juga dengan saya dan ibu-ibu. Ini pola pikir kita pasti berbeda. Ini adalah jenis-jenis pola pikir. Pola pikir bertumbuh itu bisa disebut atau growth mindset namanya Bapak Ibu. Bahwa keyakinan, kecerdasan dan keterampilan bisa dikembangkan dengan cara terus belajar, tidak takut akan kegagalan dan terus mencoba hal yang baru. Sedangkan PPT itu fixed mindset adalah keyakinan bahwa kecerdasan dan keterampilan bersifat tetap. Dia maksudnya bahwasannya dia tetap aja bisa dibilang juga jalan di tempat dianya. Tidak, ibaratnya kalau dia melihat orang pintar, wajarlah dia pintar. Aku ya gini aja Bu, aku nggak mampu. Padahal kalau digali sebenarnya dengan kemampuan yang kita ada, kita bisa bahkan bisa melebihi dari kepintaran yang dia punya. Ya, ini adalah pola pikir tetap dengan pola pikir bertumbuh. Ya, kalau dia pola pikir tetap, dia menghindari tantangan, suka menyerah, ya kan, tidak takut serangan pada orang, dia lebih menghindari gitu. Kalau dia pola pikir bertumbuh, dia menerima tantangan apapun dicobanya. Tidak takut akan kegagalan. Jika ada peluang dia terus mencoba. Dia suka mencoba hal yang baru. Dan segala kritik dan saran itu sama dia dijadikan motivasi dan pembelajarannya. Terus dia misalnya gini Bu, kayak ada seseorang yang lebih sukses itu, kadang dia mencari inspirasi baru untuk dijadikan masukan atau dijadikan ibaratnya dia bisa, kenapa nggak bisa gitu. Itu namanya pola pikir bertumbuh. Dia tidak takut kegagalan dan mau mencoba hal yang baru. Ini adalah suara pola pikir tetap. Kalau suara pola pikir tetap ini, kalau saya gagal berarti saya tidak mampu. Berarti kan dia perbedaannya itu dia tetap aja jalan di tempat, dia tidak mau berubah. Terus mau perubahan pada suara pola pikir bertumbuh itu, kalau saya gagal berarti saya harus belajar lalu mencoba lagi. Itu namanya pola pikir bertumbuh. Terus jika ada hal yang baru, dia akan menolak, dan saya menerima tugas yang belum pernah saya kerjakan sebab resiko untuk gagal akan besar. Terus kalau pola pikir bertumbuh, saya akan menerima pekerjaan yang belum pernah saya kerjakan sebab ini adalah peluang untuk belajar dan mengembangkan potensi saya. Itu udah nampak jelas ya Bu, perbedaan PPT dan PPT. Dari pola pikir tetap ke pola pikir bertumbuh ini
Ya, ini suara menimbulkan kekhawatiran dalam menghadapi segala tantangan. Dan pola pikir bertumbuh ialah menimbulkan optimisme dalam menghadapi tantangan dan kesulitan. Ya, tidak takut akan kegagalan yang ada, karena kegagalan akan akan menjadi proses dalam pembelajaran yang ada. Ini dia perbedaan PPT dan PBB-nya. Kalau dia PPT tadi tantangan itu dia dihindari sama dia, biar dia terlihat lebih cerdas, dan kalau PBB dia menerima segala tantangan menjadi sarana untuk belajar. Terus hambatan kalau PPT, kalau hambatan dia menyerah dengan cepat, kalau dia pola pikir bertumbuh dia bertahan dan terus mencari solusi dari masalah yang ada. Aku kok nggak bisa ya? Kenapa aku nggak bisa mencari masalah ini? Aku harus belajar. Itu dia namanya pola pikir bertumbuh. Terus usaha, sebab orang cerdas seharusnya tidak perlu bekerja keras. Kalau dia pola pikir bertumbuh dilakukan sekeras mungkin, sebab ini adalah salah satu cara untuk sukses. Terus kalau di bagian kritik, pola pikir tetap itu merupakan serangan pribadi yang harus ditolak. Dan pola pikir berkembang, dia dijadikan masukan yang berguna untuk memperbaiki diri, untuk mengevaluasi diri dia agar menjadi lebih baik. Ya, kalau untuk dari segi sukses orang lain, kalau dia pola pikir tetap, dia menjadi ancaman untuk dirinya. Kenapa? Karena dia tidak bisa menerima bahwasanya orang itu bisa lebih dari dia. Ini Bapak Ibu sekarang coba apa dalam dirinya, ya kan Bu, posisi kita ini coba Ibu di bagian PPT atau di bagian PBB. Ya. Saya bagi post-test ya Bu. Ya Bu, silakan diisi tasnya. Ibu berada di PPT atau di PBB ya Bu? PPT atau PBB. Ibu Bapak. Kalau PPT pola pikir kita ada maju, tapi sudah dia. Kalau kita sukses marah dia. Kalau PPT pola pikir bertumbuh, dia kawan kita, dia senang dalam Dari hasil posting ini saya melihat semuanya. Oh, ini siapa nih? Kadang di PPT, kadang di PPT. Dan nggak ada ngasih nama nih, ini bintang juga nih. Oh, bintang aja saya nulis nih, ayo bintang kita lagi. Nggak ada menarik, kadang di PPT, kadang juga di PBB.
dia. Pak Jupin memberikan alasannya. Ayo Pak. Foto-foto Bapak. Maksudnya tidak konsisten, karena juga mau di pola pikir tetap, dan kadang juga mau di pola pikir bertumbuh. Karena kadang ada hal-hal baru yang pengen dicoba. Karena juga ada hal baru itu nggak mau dicoba juga, gitu ya. Tergantung halnya. Kalau menarik pengen dicoba, kalau tidak tetap. Terima kasih kepada Pak Bintang. Kalau itu saya lebih memilih Pak Wan aja, Pak Wan. Oh, yang lain aja lah. Bang Wadri, ayo Pak. Silakan memberikan alasannya Pak. Kemana sih jawaban kita ya? Jawaban Bapak. Oh, iya. Kalau saya tadi jawabnya P2B. Ya, baca PBB. Jadi pola pikir berkembang karena tuntutan juga itu. Tuntutan karena kita seorang pendidik harus berkembang karena kita dari dulu sampai sekarang kita mengajar kurikulum yang berubah, kita harus berkembang disesuaikan kurikulum yang ada. Itu membuktikan kita berkembang. Tapi kalau nggak berkembang, mungkin kita mengajar dengan kurikulum lama saja kita pakai. Itu alasan saya. Makanya saya masuk ke P2B. Terima kasih. Karena mengikuti menteri ya kan Bu, atas perubahan yang terjadi, maka guru-gurunya juga harus mengikuti peraturan, dan itulah menyebabkan bahasanya kita harus, pola pikir kita pun harus berubah menjadi pola pikir bertumbuh. Kalau karena menteri, karena kurikulum, sabar ke slide yang tadi, berarti kita ini semua masih di PBB. Lepas saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Acuan nanti ke depan untuk menjadi kebijakan kita untuk mengajar pembelajaran mendalam nanti. Next Pak Beta. Dari beberapa yang kita ketahui, dari lingkaran ini dulu ya. Dari lingkaran ini merupakan dasar dari pembelajaran mendalam. Kita lihat di situ ada beberapa warna. Kalau dari awal kita lihat di sini, ya ada pemahaman digital, kemitraan, praktek pedagogi dan lingkungan belajar. Yang kedua, lapisan kedua, kok ada siklus di sini. Siklusnya, kita kan pernah dengar KKL ya, Bapak Ibu. Taksonomi ya kan, ada gitu. Memahami, mengaplikasi, ya, merefleksi. Ada biasanya itu di KKO namanya. Kalau di pembelajaran mendalam ini memahami, mengaplikasi dan merefleksi. Jadi siklusnya begini terus. Pak, pertanyaannya, bolehkah dia nanti udah memahami ke refleksi? Dia nggak boleh meloncat seperti itu. Tapi kalau Bapak Ibu buat mengaplikasi, merefleksi, baru memahami, nggak apa-apa. Jadi nanti FPP-nya kita buat melihat di lingkaran ini. Yang kedua, berkesadaran. Inilah FPP-nya nanti. Ada berkesadaran, ada mengembirakan, ada bermakna. Nanti FPP-nya masuk ke dalam ini semua. Kemitraan, memahami, mengembirakan, dan ini yang terakhir adalah 8 profil lulusan. Ini nanti nggak semua FPP, contohnya matematika, IPAS, biotik dan abiotik. Kita nggak semua masuk ke ini, 8 profil. Yang mana kita perlukan 3 atau 4, paling banyak 4. Nggak semua ini kita masukkan. Mana yang paling kita lihat oleh kita kebutuhan mulai kita sama yang kita capai, itu yang harus kita tulis di dalam RPM itu.
Yuk, perencanaan pembelajaran. Nanti di RPP itu nanti, RPM itu nanti ada identifikasi, desain pembelajaran dan asesmen, pengalaman pembelajaran. Yang terakhir adalah asesmen. Asesmen itu kita lihat asesmen pada awal pembelajaran, pada proses pembelajaran, atau pada proses akhir pembelajaran. Ingat nggak? Asesmen kalau salah saya bahasa Inggrisnya. Learning, assessment, as learning, of learning. Seperti itulah. Nanti yang kita buat adalah PPT nanti Pak. Identifikasi rencana pembelajaran, mengidentifikasi kesiapan murid memahami karakteristik. Ini ada 3 yang harus kita masukkan nanti ke dalam RPM nanti Pak. Mengidentifikasi ada analisis pengetahuan awal, observasi, inventarisasi daya belajar dan minat, analisis keterampilan berpikir tingkat tinggi dan adalah konteks sosial dan emosional. Yang nomor 4 ini ya Bapak Ibu yang harus kita terapkan kepada anak. Jadi kalau kita membuat soal itu jangan seperti ini 1 tambah 1 sama dengan 2. Kita buat seperti soal-soal cerita yang bisa membuat anak itu berpikir lebih kritis. Menentukan dimensi profil lulusan. Ini nanti kita buat dalam RPM apa saja yang harus kita buat tergantung kebutuhan yang ada di dalam kelas. Enggak semua yang 8 itu harus kita penuhi. 3, 2 atau 4, paling banyak 4. Enggak mungkin semuanya. Kalaupun saya membuat RPM itu tak akan tercapai 8. Tapi nanti di kelas 6 nanti kan kita bisa kolaborasi dengan kelas 5 dan kelas 6. Setiap kelas itu nanti apa yang harus dibutuhkan setiap pembelajaran dari kelas-kelas berikutnya. Dimensi profil lulusan, keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, keluargaan, pengenalan kritis dan identitas. Ini merupakan 8 profil lulusan. Yang terakhir adalah komunikasi. Jadi anak sekarang diajarkan berkomunikasi dengan baik. Makanya nanti setiap RPM itu ada nanti observasi, ada nanti presentasi. Jadi anak itu terbiasa berkomunikasi dengan kawan. Apapun yang disampaikan dalam kelas, baik presentasi atau bertanya kepada gurunya, siswanya sudah bertanya. Tapi kita lihat sekarang Bapak Ibu, murid kita yang tahu kan agak-agak miris. Kalau disuruh bertanya, dia diam. Tapi kalau kita suruh bertanya, dia nggak bisa jawab. Kenyataannya gitu kan, nggak bisa kita mungkiri. Yang sekarang yang kita harus kita bangkitkan itu komunikasi itu. Kalau kolaborasi, saya pikir alhamdulillah kemandirian dan kesehatan itu berbagi dari individunya masing-masing setiap siswa menjadi peminat. Desain pembelajaran. Setiap desain pembelajaran dulu ada juga namanya tujuan pembelajaran. Dari kerangka pembelajaran ini ada 4. Yang pertama, praktek pedagogis, kemitraan, lingkungan belajar, dan pemanfaatan digital. Praktek pedagogis ini sebetulnya dari sintak-sintak itu. Ada PBL, ada PJBL, ada nama inquiry, ada namanya lagi inquiry discovery learning. Ini bergantung pada apa yang kita butuhkan nanti. Nanti perlu. Lanjut. Pertemuan Solo. Lanjut lagi. Disinilah Bapak Ibu. Sekarang kita inilah pembelajaran mendalam. Dulu hanya di sini. C1, C, ya kan? Cuma C1, C2. Tapi kalau sudah pembelajaran mendalam, kita sudah bisa, anak itu sudah bisa mengaplikasikan dan langsung merefleksikan. Ini adalah pembelajaran mendalam. Lanjut permintaan. Lanjut. Oke, desain pembelajaran praktik pedagogis. Ini kemitraan ini, Bu. Kemitraan ini semalam Ibu lihat agak-agak apa ya? Berdebat dulu ya, apa yang kita masukkan dalam kemitraan setiap pembelajaran. Contoh, kalau kita tentang belajar tentang kesehatan, pernapasan, berarti itu menjaga kesehatan. Dia nanti kemitraannya masuk ke mana? Ke PCOK. Nanti kemitraannya ke situ. Nanti guru PCOK juga menyampaikan kepada murid itu bahwasanya kesehatan baru ini jelaskan dia terus. Jadi kemitraan itu nggak harus dari dalam, bisa juga datangkan dari luar. Kalau kita mampu datangkan dari luar. Contoh, kalau kita undang siapa? Lingkungan hidup, ya kan? Ada nanti pelajaran kita tentang lingkungan hidup. Kita undang, otomatis kita bayar apa? Bayar duit, ya kan? Nah, jadi manfaatkanlah
yang ada aset yang ada di sekolah ini, guru-gurunya itu yang kita perdayakan. Bisa juga wali murid. Ya, ini tentang kemitraan. Pemanfaatan digital ini Bapak Ibu. Inilah yang harus ditekankan kepada kita semua, bahwa nggak ada namanya guru sekarang. Aku nggak bisa, aku nggak mau, aku nggak ini. Udah kau aja lah, kau yang muda, kau ini. Nggak ada namanya. Makanya ada istilah, jika guru berhenti belajar, maka berhentilah mengajar. Itu istilahnya. Kalau dalam pembelajaran makna ini. Jika guru, kalau saya semalam PDP ya, kalau kita sudah tua aku nggak ada saya belajar lagi, udah tak nampak lagi. Jadi bapak aja belajar semampu kita sebisa kita. Kalau nggak tahu, ditanya sama yang lebih pandai atau yang lebih muda-muda. Tapi jangan nyerah. Karena kita nyerah kan. Nah, itu fatalnya bagi diri kita sendiri. Lanjut. Minta, nih, coba minta, lingkungan belajar. Nah, lingkungan belajar ini menciptakan kelas yang bagaimana supaya anak itu nyaman dia di dalam kelas. Gak ingat juga ya. Senyamannya gitu kan. Saya ada semalam dapat buku, saya dari Pak Tobo itu, saya dapat buat pertanyaan, saya dapat, saya baca. Bisa pula di Australia tuh orang Indonesia sekolah, anaknya itu boleh. Soalnya aku dulu sekolah. Hari Minggu pun ada sekolah. Awak boleh mau cek lagi, Pak, balik. Nah, berarti ada sesuatu di situ. Coba ciptakan apa yang bisa kita membuat anak-anak itu bisa dia nyaman di dalam kelas itu. Bukan kita biarkan aja dia bermain, ya. Kita membuat permainan game edukatif, ya. Banyak sekarang kuisis, word. Itu apa? Assembler itu ya. Assembler itu ya. Yang pakai pembelajaran 3 dimensi itu kalau diputar dia kan nampak ya. Kalau pernah saya pakai kalau klik matanya itu pecah nama matanya. Dan sabu itu yang saya pakai semalam. Itu pun ada juga yang bosan. Nah, kalau enggak kita cari kartu. Apa yang suka pakai kartu pula, beli lagi kartu. Nah, gitu dia kok jawab. Sampai dia nyampe di dalam kelas. Nah, jadi jangan buat dia capek aku begini. Ya, tadi bagaimana? Kalau belajar lanjut banyak ini. Ini prinsip pembelajaran dalam berkesadaran dan kedua bermakna mengembirakan. Berkesadaran ini nanti masuk ke RPM kita, ke kegiatan. Biasanya dulu kegiatan apa namanya? Pembuka itu apa namanya? Kalau RPM awal ya persepsi. Nah ini sadar apa anak itu tanya dia kenapa kita belajar ini? Apa yang harus dicapai dari pembelajaran? Kita tanya dulu. Yuk kita fokuskan diri dulu. Dulu namanya kalau CGP mindfulness. Tanya perasaan diri dulu. Apa salahnya kita tanya perasaan murid kan? Saya pun bisa tanya perasaan Bapak Ibu sekarang. Perasaan Bapak Ibu mengikuti pembelajaran hari ini apa? Datang ke sekolah hari ini apa? Karena saya buat. Ada siswa saya marah. Ada si Tama itu ada marah. Kenapa Tama? Kemarin mama. Kenapa? Ini itu saya yang tahu Bapak Ibu kan. Ada itu. Jadi nggak bisa kita paksakan anak. Baca dulu. Bisa. Itu juga kan datang ke sekolah, ya kan? Ibu-ibu minta makan, wah kau ada orang. Nah, murid itu begitu juga sebetulnya. Tadi dulu perasaan dia, sayang dulu baru. Yang kedua bermakna. Jadi pembelajaran kita itu tidak sia-sia, ya kan? Jadi apa jadinya? Jadi sampah sama anak itu buatlah dia bermakna dari pembelajaran ini. Berkesan sama dia. Tadi kami belajar ini. Kami tadi belajar ini sama papanya, tadi kami nonton video tentang ini. Itu bermakna sampai diceritakan sama orang lain. Jadi orang lain itu mendengarkan. Jadi nanti kawan-kawan, ayo aku semalam gue bilang kan, ayo aku kita belajar macam Pak Anda begini macam. Walaupun kita nggak video, tapi anak itu senang. Simpel aja. Kalau sama tapi pembelajarannya jangan keluar daripada materi ya. Cari materi yang menarik, animasi banyak itu udah dibuat sama konten kreator. Apalagi kita menggunakan belajar ini gratis ini semua. Menggembirakan, nanti menggembirakan buat seperti saya bilang tadi, buat pembelajaran itu menggembirakan dan tidak membosankan, dan di dalam kelas itu nanti bersemangat anak itu belajar. Rasa ingin tahu dia semakin kuat. Pertanyaan itu pasti timbul.
Iya kan? Makanya kalau kita membuat awal pembelajaran, buat pertanyaan pemakai. Tanya dulu, tanya. Makanya di Cina itu Bu nggak ada kursi. Gurunya itu jalan aja terus, jalan aja terus. Kalau saya tengok di film Korea ya kan, tak ada kursi gurunya, tak duduk gurunya. Nah, jadi gurunya itu sebagai apa? Sebagai singgah terminal sini, singgah ke sana, singgah ke sana lagi, singgah ke sini, gitu dia terus. Paling dia berdiri dia juga gini kalau dia capek. Nah, kalau guru di sana, kalau kita jujur, saya itu juga kalau udah capek, saya itu juga ya kan. Oke, lanjut. Prinsip kesadaran, kenyamanan. Lanjut, kita sudah saya jelaskan tadi, bermakna sudah, prinsip mengembirakan sudah. Oke, lanjut kita contoh modul Bapak Ibu. Saya ada dapat semalam dari Bu Ida ya. Ini contoh modul ini nanti. Contoh modul ya. Ini ada saya lihat dari Bu Ida yang share semalam. Opsionalnya umum. Perencanaan belajar mendalam. Iya kan? Nanti ini kosong. Seharusnya ini kan kosong. Nanti kita isi. Nih. Ini prompter semalam Bu Ida udah dapat. Kita tinggal masuk aja ke Gemini kan. Bisa Gemini, bisa Gemini. Itu guna prompter yang didapat Bu Ida semalam. Saya coba bintang ini Pak Bintang. Ambil ini Pak Bintang. Saya sudah coba pula kan. Prompter itu ya, prompter atas. Ini kumpulan. Ini udah coba. Ini dapat dari Bu Ida nih, prompter ini. Mana dia? Nih. Kalau kita nak membuat tujuan pembelajaran, kita kan dapat CP semalam kan? Ada CP terbaru gitu kan? Ambil masing-masing A, B, C. Ini di klik ya kan? Jeblok semuanya. Coba bolok Pak Bintang. Dapat kan? Sampai sini ya kan? Sampai sini ya Bu? Sampai sini. Ya nanti di yang merah ini nanti ditukar sama CP-nya. CP baru ya kan? Ditukar sama CP-nya. Ini nanti 8 juta. Kalau saya tadi ada CP saya buat. Ini nanti pokoknya Ibu, Bapak blok aja ini semua. Iya kan? Masuk CP-nya. Matematika CP-nya. Pasti dapat TP. Coba Gemini tadi Pak. Tuh. Nih. Saya baru coba tadi. Ini saya coba dari CP matematika. Dapat terus tujuan pembelajaran. Bisa ChatGPT, bisa Gemini. Tapi saya gunakan Gemini. Jangan semalam pernah belajar Gemini, saya gunakan Gemini. Sebenarnya sama Bapak Ibu, ya kan? Dapat tujuan pembelajaran dari CP pasti A tentang matematika. Ini nanti yang dibuat tantangannya. Dua kali pertemuan, atau 4 kali pertemuan gimana? Bisa nggak dibuat Pak langsung? Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 kali berapa? 7 kali 2, 14 CP. Ini nanti kita buat. Gak mungkin satu PPT tanda tangan. Ini sudah saya buktikan memang berhasil kalau prompter ini. Nanti Bapak Ibu ini di blok, nanti dimasukkan ke tabel tadi. Jangan tabel lain. Tabel TP ya Bapak Ibu kan? Karena ada kita TP dan TP. Sebut CP, dan CP apa? TP. Baru ke TP, ya kan? CP, TP, ATP. Oke. Nanti Bapak Bintang. Udah? Ini Pak. Ini. Nah, contoh ATP tadi Pak. Ini. Nih. Ini dia. Nih. Ada semua tadi kan? Identifikasi. Lanjut, murid atau belajar dimensi. Dimensi ini nggak mungkin kita ceklis semuanya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ada capek Ibu. Ini belajar tentang matematika apa yang kolaborasi, yang Ibu tekankan pada komunikasi, kolaborasi, sama kemandirian. Di prompter ini nanti tertulis itu semua nanti berdasarkan tujuan pembelajaran. Makanya tujuan pembelajaran itu dipetakan dulu, dimantapkan dulu, baru kita dapat bisa membuat
macam pembelajaran. Baru capek pembelajaran apa? Nih, lintas disiplin ilmu. Ini lintas disiplin ilmu. Inilah tadi guru agama, guru PPOK, ya kan? Itu lah guru SPDP. Itu sendirilah. Bisa walimu, murid atau orang tuamu, murid. Nah, tujuan pembelajaran ini nanti udah kita dapat masukkan kembali satu. Ayo kita. Topik pembelajaran. Praktik pedagogis yang tadi. Model, metode, ada diskusi, observasi, sama demonstrasi, sama presentasi gunakan ya kan. Kalau model, ada modelnya sintak-sintaknya tadi. Kemitraan, ini lingkungan belajar dan pemanfaatan digital. Lanjut kita. Ini semuanya ada di sini. Ini penutup. Jadi nggak berbeda jauh sama semalam Bapak Ibu. Kalau saya tengok asesmen tetap ada kan, tujuan pembelajaran tetap ada. Nah itu perbedaan semalam, modul ajar sama RPM. Ini sekarang perbedaannya. Kalau RPM identifikasi ide, bisa pembelajaran, pengalaman belajar ini. Kalau dulu modul informasi umum, ada pokok komponen inti, CP tetap ada kan, tujuan pembelajaran ada, semuanya ada. Cuma di sini glosarium nggak ada kan, jadi nggak ada glosarium. Asesmen sama lampiran ini bisa LKPD atau rubrik penilaian. Sini pun ada lampiran tetap. Pengayaan remedial. Sini kalau saya lihat ada juga pengayaan remedialnya. Inilah yang perbedaan RPM sama modul ajar yang kurikulum merdeka. Oke Bapak Ibu, ada pertanyaan dari pemaparan saya hari ini, boleh bertanya. Saya sama-sama belajar, saya mau belajar. Cukup. Oke. Terima kasih Bapak Ibu sudah memberikan waktunya sampai hari ini. Sekedar kita nanti ini yang harus kita produk yang harus kita buat. Makanya Ibu Kepala Sekolah bilang supaya intens nanti melakukan kegiatan pembelajaran komunitas belajar. Jadi produk ini lah nanti. Jadi kalau satu-satu nggak lama Bapak Ibu. Masukkan gini, masukkan gitu, blok, masukkan satunya, blok, masukkan ini ya, masukkan blok, cuman satu aja. LKPD itu adalah yang membuat kita positif, supaya kita kreatif. LKPD yang dari kanvas sekarang kan, ketik di situ, LKPD dipas tentang ini, blok, download, ambil, dengan tempel, jadikan LKPD. Itu saja. Terima kasih. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Pak Wanda dan Bu Lia yang telah menyampaikan materi paparan tentang pembahasan pembelajaran mendalam. Semoga kita semua dapat memahaminya ya.